Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Mayangsari dari kelas manajemen B1 semester 7 dengan NIM 068. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses rekrutmen. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Menurut Noy et al. Di tahun 2000, rekrutmen didefinisikan sebagai tujuan atau pelaksanaan awal untuk mencari tenaga kerja yang potensial. Sedangkan menurut RFAI di tahun 2004, rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan dan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Jadi dapat diartikan rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu dalam suatu perusahaan. Kunci utama sukses untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, dan development calon karyawan. Kunci utama menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang unggul terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, development calon karyawan. Tidaklah mudah mencari karyawan yang berkualitas. Proses rekrutmen ini penting dalam menentukan baik dan buruknya sumber daya manusia pada suatu perusahaan. Apakah tujuan dari rekrutmen? Jawabannya tentu sederhana, yaitu agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lainnya. Yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang meliputi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi wawasan dan nilai pada perusahaan. Dan yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Dan yang keempat, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan tenaga kerja. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan tepat, tak jarang rekrutmen pun harus melalui berbagai tahapan. Nah, tahapan apa saja yang perlu dilakukan dalam proses rekrutmen karyawan? Yang pertama yaitu metode rekrutmen karyawan. Metode rekrutmen karyawan ada 3. Yang pertama yaitu melalui iklan atau advertensi. Diharapkan perusahaan dapat merekrut calon tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu dan dengan pengalaman kerja tertentu. Perekrutan melalui iklan ini biasanya disertai dengan suatu janji yang menarik, misalnya gaji yang besar, masa depan yang menarik, dan sebagainya. Rekomendasi internal perusahaan atau employer referral. Selain menyebarkan lowongan pekerjaan ke media, perusahaan juga dapat mendorong karyawan internalnya untuk menyebarkan lowongan tersebut ke orang-orang mereka yang kenal dan merekomendasikan ke tim HRD. Yang ketiga yaitu open house. Untuk menjaring lebih banyak tenaga profesional secara umum, perusahaan dapat melakukan open house di sejumlah kalangan yang diprediksikan dapat menarik calon tenaga kerja yang potensial seperti di perguruan tinggi, event-event tertentu, contohnya dengan adanya job fair. Metode terakhir yang digunakan yaitu dengan metode perusahaan penyedia jasa rekrutmen karyawan. Melalui agen penyedia jasa rekrutmen, perusahaan tidak ikut campur tangan secara langsung dalam proses rekrutmen karyawan. Perusahaan hanya menyediakan kriteria-kriteria yang dicari dan jasa rekrutmen tersebutlah yang akan melakukan proses seleksi. Nantinya perusahaan hanya tinggal memilih di antara para kandidat yang telah dipilih oleh agensi. Sekarang banyak sekali ya karyawan yang menggunakan pihak ketiga sebagai rekrutmen dan biasanya karyawan yang disediakan oleh jasa rekrutmen memiliki status bukan karyawan perusahaan namun sebagai karyawan outsourcing yang masuk ke dalam satu perusahaan seperti itu. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen karyawan. Setelah mengetahui pengertian dan metode rekrutmen karyawan, bagaimana sih cara melakukan proses rekrutmen karyawan yang efektif? Oke, yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan. Mengidentifikasi posisi baru atau pergantian karyawan perusahaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam proses rekrutmen karyawan. Keputusan dalam merekrut karyawan baru sebaiknya seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan yang sudah ada. Hasil dari perekrutan karyawan ini harus sesuai dengan planning perusahaan ke depan. Proses selanjutnya yaitu publikasikan lowongan kerja. Menginformasikan lowongan kerja kepada karyawan lama, kemungkinan terdapat kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria atau membuat iklan lowongan kerja yang dapat disampaikan melalui offline maupun online. Selanjutnya yaitu review lamaran yang sudah masuk.
tinjau kembali lamaran yang sudah masuk, lalu lakukan seleksi berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan perusahaan. Pelamar kerja dinilai berdasarkan syarat yang dipenuhi atau lolos seleksi administrasi dengan kriteria yang diperlukan oleh perusahaan untuk selanjutnya dihubungi oleh tim HRD. Selanjutnya yaitu wawancara kandidat berkompeten. Setelah mendapatkan kandidat berkompeten dari mereview lamaran atau seleksi administrasi yang masuk, proses rekrutmen selanjutnya adalah menjadwalkan wawancara kerja dengan mereka. Lalu, pilih kandidat karyawan yang paling berkualitas. Alur rekrutmen selanjutnya adalah memilih kandidat yang paling berkualitas dari hasil wawancara sebelumnya. Jangan lupa untuk memberitahu kandidat mana yang lolos dan mana yang tidak. Selanjutnya yaitu negosiasi gaji dan tanggal mulai bekerja. Apabila sudah mencapai keputusan positif terhadap seorang kandidat yang lolos, alur selanjutnya adalah negosiasi gaji dan dengan calon karyawan yang lolos tersebut. Sampaikan pula keuntungan yang bisa mereka dapatkan bila bergabung dengan perusahaan sekaligus menentukan tanggal masuk mulai bekerja. Proses yang terakhir yaitu menyambut karyawan baru. Jagalah hubungan baik dengan karyawan baru dari mereka mulai menerima penawaran kerja dan sambut mereka dengan vibes yang positif. Tetapkan seseorang mentor yang akan menjadi tugas posisi yang dibutuhkan dan pastikan pula ia merasa diterima oleh karyawan yang lainnya. Kesimpulannya adalah, rekrutmen merupakan usaha mencari, menemukan, menarik, dan mempengaruhi tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Rekrutmen merupakan proses awal yang menentukan baik buruknya tim terbentuk di dalam perusahaan. Maka dari itu, penting halnya menjalankan tahapan proses rekrutmen sebaik mungkin untuk keberlangsungan menarik karyawan. Maksud dan tujuan rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon kerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari pelamar hingga mengajukan. Sekian presentasi dari saya mengenai proses rekrutmen. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.